Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah niat yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kemuliaan majelis ini menghantarkan kita, mudah-mudahan menjadikan kita manusia mulia fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan perdana di bulan Syawal tentu saja banyak bicara, banyak salahnya. Karena itu mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya awali dengan pantun, bukan sembarang pantun. Karena pantun ini diungkapkan oleh orang paling pinter nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantunnya berbunyi, laisal aid man labisal jadid, innamal aid man aminal wa'id. Laisal aid man labisal jadid, innamal aid man ta'atuhu tazid. Bukankah id itu ditandai dengan baju dan properti yang serba baru, tapi id itu ditandai dengan aman, nyaman dengan janji Allah karena bertambahnya kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai refleksi atas pelatihan-pelatihan selama Ramadan yang lalu. Jamaah rahimakumullah, memberikan pesan bahwa kemenangan, kebahagiaan dalam Idul Fitri itu bukan gebyar material, bukan pamer kaya secara finansial, tetapi sungguh berupa tambah matangnya kekuatan spiritual. Apa itu spiritual? Berulang saya sampaikan, adalah kompetensi atau kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan iktikaf yang lalu di masjid atau di musola, tidak hanya ketika panjenengan umrah atau puasa, tetapi Allah terada hadir di mana saja, kapan saja, ketika di tengah keluarga, di jalan raya ataupun di tempat kerja. Artinya bahwa makna baik bukan hanya di masjid, bukan ketika Ramadan, tetapi harus baik dalam dimensi sosial maupun profesional. Kemampuan menghadirkan Allah ini akan menjadikan orang-orang atau sosok yang luar biasa, karena sekali lagi makna kehadiran Allah menjadikan dia orang-orang yang hebat, tidak hanya di masjid atau di musola, tetapi di mana saja dia berada. Aspek ini terasa lemah. Sering saya sampaikan bahwa umroh haji itu ritual. Untuk haji antri 30 tahun dienteni. Untuk umroh ada yang saben tahun dilakoni. Jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Di departemen, jenengan saya ngomong bukan saya loh ya.
Puasa itu ritual. Untuk puasa, gegat gempitanya, anggaran bengkak luar biasa. Ibu-ibu 2 minggu sebelum puasa ribut, kulkas harus penuh semuanya, betul? Bapak-bapak 10 hari terakhir ribut iktikaf semuanya, sobone mejitan, sandalan, kupluan, ya, ngalor ngidul sarungan, kadang lali katoan gitu, gitu ya, untuk iktikaf. Tetapi setelah iktikaf Idul Fitri seolah-olah tidak ada bekas sama sekali. Jamaah subuh masjid ya kembali 1 sampai 3 shaf saja. Kadang-kadang 2, kembali persis seperti sedia kala. Itulah maksud saya, ritualnya oke, spiritualnya rata-rata belum oke. Tak berlebihan kalau kemudian Khalifah Ali mengingatkan bahwa Idul Fitri itu kemenangan bukan hanya ritual tatkala Ramadan, tetapi spirit kesalehan sosial dan kinerja profesional pasca Ramadan itu. Lalu apa kesalahan sosial yang baik itu? Saya kutip sebuah ayat, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang baik yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang ketiga memberi maaf sesama manusia. Kalau basa Jawa, sing podo aruhan, sing podo luman awehan, tur entengan tulung liyan. Oke? Yang pertama sing podo aruhan. Maka ba'da Idul Fitri ini yuk kita semakin saleh secara sosial. Tetangga, teman jamaah, salam, santun, sapa, senyum, sopan. Oke? Ojo sampai karo tetangga, teman-teman kerja ya wis gak wajahnya metutut koyok bimo ya, wis gak pate ayu, gak iso guyu, masyaallah no. Welek kok diborong dewi gitu ya. Makanya sering gak payu-payu gitu ya, maksudnya dodol apa ae gak payu-payu ya. Itu ibadah yang paling ringan. Tidak hanya itu, ketahanan tubuh kita, kebahagiaan menjadi lebih manakala kita menebar senyum, sapa, salam, dan santun itu. Yang kedua adalah memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Tradisi memberi ketika Ramadan, infak, sedekah, takjil luar biasa besarnya. Mestinya tidak berhenti sampai Idul Fitri, tidak berhenti sampai zakat fitrah, yuk zakat malnya. Tradisi berbagi, memberi terus kita langgengkan. Yang perlu dicatat, kesalahan sosial Islam itu menarik. Prioritas, kalau Anda punya rezeki, maka yang diberi adalah pertama kerabat dekat. Yang kedua adalah tetangga dekat. Ini makna kesalehan sosial yang luar biasa. Kenapa tetangga dekat masuk prioritas utama? Karena kalau Anda sakit, Anda mati, yang merawat, yang memandikan, yang mengantarkan adalah tetangga dekat, bukan keluarga Anda yang jauh di sana. Sehingga kalau Anda tidak baik-baik dengan tetangga dekat, opo yo mati mau berangkat sendiri ke kuburan, kan kira-kira begitu ya? Tentu tidak. Maka kemudian dianjurkan bahwa urutan memberi itu pun makna kesalehan sosial, keakraban, keberkahan untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, lanjut. Kalaupun kemudian memberi dalam materi ini dalam keadaan sempit ya, karena krisis ekonomi, daya beli masih lemah ya, jual dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Karena itu memberi yang berikutnya adalah memberi bantuan sing entengan tulung liyan. Berulang saya sampaikan bahwa
Kalau nggak punya apa-apa, yuk tenaga pikiran kita berikan, kita kontribusikan untuk sekitar kita. Almarhum bapak saya berpesan, le nak, yen kowe pengen selamat uripmu donya akhirat, sing entengan tulung liyan yo le, ojo perhitungan. Kalau orang yang kamu tolong kok nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep. Nah, Allah gak tidur, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Kalau orang lain nggak ada nolong kamu, nggak usah ngarep. Nah, Allah gak tidur, Allah gak sare, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak putumu. Saya coba praktekkan semampu saya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ada orang datang minta tolong, tak tulungi. Ada orang minta nasihat, ya tak nasihati. Ada orang utang, tak utangi. Nggak punya uang, ya tak semayani gitu. Alhamdulillah hidup saya kok dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak saya 6, alhamdulillah anak 6 sudah sold out, sudah laku semua gitu. Jadi orang semua, nggak ada yang jadi orang-orangan ya, begitu ya. Karir saya dimudahkan oleh Allah, bukan karena saya hebat, tetapi karena entengan tulung liyan. Ketika saya teknisi elektrik, gaji UMR, saya bantu mekanik, nggak lama naik kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya entengan tanpa diminta, bantu bagian produksi, nggak lama naik manajer produksi. Di situ saya suka bantu bagian keuangan, efisiensi macam-macam, naik lagi direktur operasional. Ketika mengembangkan cetak jarak jauh, saya bantu relokasi mesin-mesin cetak seluruh Indonesia. Padahal kalau pakai jasa orang lain itu 60 juta tahun 90-an. Pakai saya ya gratisan orang dewe gitu ya. Naik lagi direktur utama Temprina, umur saya 31 tahun. Meskipun dirut tetap bantu Adi Prima macam-macam, nggak lama naik disuruh merangkap direktur utama Adi Prima, dirutnya Power Plant, dirut JP Book dan lain-lain. Umur saya 41 tahun. Kecepatan 50 tahun pensiun semuanya gitu ya. Artinya bahwa karir yang saya peroleh, resepnya ternyata bukan sekedar cerdas intelektual, tetapi kesalehan sosial, entengan tulung liyan. Bukan karena pinter, kalau goblok ya ndak lah, kira-kira begitu okay? Berikut, ada memberi kesalehan sosial yang banyak ditinggalkan oleh para ayah, para pimpinan belakangan ini, yaitu memberi simpati, memuji dan menghargai. Padahal Rasulullah mencontohkan tiap hari memuji sahabat, anak maupun istrinya dengan panggilan ya Humaira, betul? Wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak zaman now mencoba mengikuti, meniru Aisyah, pipinya dimerah-merah dengan blush on, kadang-kadang gak roto, kadang-kadang kemerahan pisan gitu. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya, kasihan deh lu, kira-kira begitu. Ini urusannya panjang. Gara-gara bapak pelit memuji istrinya, maka banyak mak-mak yang kerjaannya suka main TikTok supaya dipuji oleh orang lain. Buktinya setelah TikTok pasti permintaannya like, share, and like, subscribe, and share. Katanya kan minta dipuji gitu ya oleh orang lain. Lanjut, kalau para orang tua tidak mau kehilangan anak kandungnya, kalau guru tidak mau kehilangan anak didiknya yang pinter-pinter, kalau pemimpin tak mau kehilangan anak buah yang hebat-hebat, maka pandai-pandai memuji, jangan pelit menghargai, mengapresiasi. Pernah saya sampaikan, manajer senior di Telkom PLN suatu hari resah.
kenapa anak-anak baru Telkom dan PLN itu gak iso dikandani, gak bisa dimarahi, ya, ditegur dikit aja keluar, gajinya tinggi gak peduli, sehingga turnovernya 2 sampai 2,5 tahun saja, padahal rekrutmen pelatihan itu mahal sekali. Lalu ngundang saya jadi konsultan. Saya bilang para pemimpin harus berubah, bertransformasi, tidak pelit memuji, menghargai. Kalau nggak percaya silahkan dicek anak-anak Telkom yang engage, yang loyal, yang tidak keluar tadi alasannya apa. Betul, disurvei anak-anak Telkom, karyawan baru yang engage tidak keluar. Kenapa? Alasannya bukan gaji, tapi alasannya karena ketemu atasan langsung, supervisor yang piawai, memuji, menghargai, mengapresiasi. Oleh Carnegie disurvei berapa kali minta dipuji, 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iki lak supervisormu gak kerja iku, muji awakmu tok, kira-kira begitu ya. Tidak hanya itu, di keluarga Magetan kemarin viral nasional, anak-anak SMP 800 lebih kena gejala self harm. Pernah dengar self harm? Melukai lengannya ya ini dengan benda tajam. Alasannya meniru TikTok ala Korea, disebut sebagai barcode garis-garis model Korea. Kenapa begitu? Alasannya tak tahan dibully. Pertanyaannya, siapa yang membulinya? Siapa? Saya kira temannya. Setelah dipertajam surveinya, ternyata terbanyak justru dibully oleh orang tuanya. Pertanyaannya, apakah ada orang tua yang sengaja membuli anaknya? Ada? Tentu tidak ada. Tetapi karena mak-mak cerewetnya sama dengan cerewetnya bapak ibunya 40 tahun yang lalu, diterapkan kepada anak sekarang yang manja, agar anak-anak kita tahan menghadapi tantangan 40 tahun yang akan datang, pasti tidak relevan. Mungkin cerewetnya biasa menurut orang tua, tapi bagi si anak ini sudah membuli sehingga dia tidak tahan. Gini salah, gitu salah, pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, kira-kira begitu. Ini anak sekarang. Nah, persoalannya bukan di orang tua, ternyata anaknya bermasalah. Menurut Prof. Renat Kasali, anak-anak ini namanya generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Tahu? Cantik, ganteng, indah, tapi merotolan. You know merotolan? Ngambekan, baperan, cugetan, apalagi bahasa Indonesia apa? Ngamuan, gitu. Baperan kira-kira begitu, oke? Udah, anak sekarang. Karyawan baru ngambekan, baperan, tegur sidik keluar, anak-anak SMP apalagi. Nah, bayangkan kalau orang tua, pemimpin, para guru tidak merubah cara memimpin anaknya, anak kandungnya, anak buahnya, pasti kita akan kehilangan anak-anak hebat di masa yang akan datang. Itulah maka perlu sekolah ayah, sekolah orang tua. Ustaz, kok perlu? Saya ini sudah S2, S3. Oke, meskipun panjenengan S2, S3, apakah pernah mendapat mata kuliah hak dan kewajiban suami istri? Belum dapat kan? Gitu kok ya wani kawin kabeh, ya heran aku. Padahal itu fardu ain mestinya, betul? Nah, itulah maka kemudian Al-Falah pernah mengadakan pelatihan pranikah. Dulu sempat 6 angkatan, pesertanya 200 lebih, meriah begitu. Mungkin saya perlu diteruskan karena Menteri PMS ya, Muhajir Effendi, Profesor, mengatakan perlu sertifikat nikah, layak nikah bagi pemuda-pemudi yang mau melangsungkan pernikahan. Berikutnya, memberi empati,
yaitu agar wal kadhiminal ghaidha, agar jangan ngamuan, jangan marahan, maka beri empati. Ngapunten, di tengah-tengah macetnya kota Surabaya, pernahkah Anda tertib-tertib ngantri tiba-tiba dipotong sama mobil yang seenaknya, seret begitu? Pernah atau sering? Ada 3 pilihan sikap, ya. Tetap di belakang tapi ngomel-ngomel, sopir goblok paling gak duwe SIM, duwe SIM tuku gitu, ngomel-ngomel gitu ya. Yang kedua, nyelip, ganti nyelip karena marah. Setelah berjajar, jendela kiri dibuka, wong Surabaya langsung misuh begitu. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, setelah berjajar dipotong, diajak minggir, disuruh turun, diajak berantem. Ada seperti ini? Ada juga. Anda pilih yang mana? 1, 2, atau 3? Pilih mana? Kok gak milih? Oke, nomor 4, tidak menyalip di belakang tapi gak ngomel-ngomel. Bisa? Temen tah angel. Bisa, syaratnya Anda memberi empati. Caranya, asumsikan bahwa yang nyalip Anda itu adalah sopir yang lagi membawa istrinya hamil 9 bulan, pembukaan 3. Kok ngerti pembukaan 3? Sehingga kalau dia buru-buru bisa melahirkan di kendaraan, tidak aman bagi sang ibu dan janinnya, maka dia nyalip buru-buru, dibiarkan. Terus apa perlu Ustadz? Apa belum tentu benar? Tak penting benar atau salah, yang penting dengan asumsi tadi Anda ikhlas membiarkan mobil di depan Anda rodok biayaan, kira-kira gitu, nyelip seenaknya. Yang untung Anda dengan melepas gak marah-marah, Anda gak jantungan, gak kena stroke. Betapa banyak orang yang nyopir stroke karena mungkin tidak kuat menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Terakhir, wal afina 'anin nas, insyaallah lain waktu, karena memang waktunya tidak cukup lagi. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.